Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat serta karunia kepada kita, dan bersalawat kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang saya sampaikan, yaitu taharah. Apa sih itu taharah? Taharah itu berasal dari bahasa Arab. Tahara, yadharu, taharatan. Ya, artinya suci atau bersih. Sedangkan secara terminologi, yaitu dalam syariat Islam dan fikih, maka tahara ini adalah bersuci dari hadas dan najis. Apa sih dalil atau ketetapan dasar yang melatar belakangi dari kewajiban tahara ini? Yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang menyucikan diri. Nah, karena tadi taharah ialah mensucikan dari hadas dan najis, maka kita jabarkan terlebih dahulu apa sih hadas dan juga najis. Hadas ialah tidak suci. Secara bahasa artinya tidak suci. Maksud tidak suci di sini dalam syariat Islam ialah suatu keadaan yang membuat seseorang itu tidak suci. Nah, itu yang dimaksud dengan hadas. Kemudian kita masuk kepada materi berikutnya, yaitu najis. Nah, apa sih dimaksud najis? Najis itu ialah segala yang bersifat kotoran dan membuat itu menjijikkan, seperti bangkai, darah, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan, daging babi, liur anjing, dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana tata cara pembersihannya dan apakah najis ini terbagi lagi? Ya, benar sekali, ternyata terbagi lagi. Kita bahas terlebih dahulu dari hadas. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu ialah penyebabnya yaitu haid, nifas, keluarnya air mani, hubungan suami istri, dan lain sebagainya. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan cara mandi besar. Kemudian yang kedua, hadas kecil, yaitu hadas kecil ialah keluar segala sesuatu dari kubul dan dubur, atau orang yang dalam keadaan tidur sehingga tidak sadar, seperti pingsan juga, dan juga bersentuhan antara laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya yang bukan muhrim. Nah, bagaimana tata cara mensucikan daripada hadas kecil ini? Yaitu cukup dengan berwudu atau dengan bertayamum. Nah, hadas sudah kita jelaskan, maka selanjutnya kita kepada bagian najis. Nah, najis ini terbagi menjadi 3, teman-teman. Pertama yaitu najis kecil, najis sedang, dan najis besar. Najis kecil yaitu ialah kencingnya air bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya memakan ASI saja. Maka tata cara pembersihannya yaitu cukup dengan memercikkan air ke area najis tersebut. Nah, cukup memercikkan air saja. Kemudian najis yang kedua yaitu najis mutawasitah, yaitu najis pertengahan, ya. Nah, najis pertengahan ini yang seperti saya sampaikan tadi, semua kotoran-kotoran, ya, kotoran manusia, kotoran anjing, bangkai, darah, nanah, itu semua ialah najis sedang. Tata cara pembersihannya ialah dengan membasuh, menggosok, mencuci sampai hilang bau, warna, dan juga rasanya daripada najis yang terkena pada benda dan lain itu sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu najis besar atau najis mughalazah. Nah, najis besar ini hanya 2, yaitu anjing dan babi dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Tata cara bersucinya yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali daripada area atau pakaian yang terkena pada najis tersebut. Nah, salah satunya dicampur dengan tanah liat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang istinja dan tayamum. Apa yang dimaksud dengan istinja? Yaitu istinja itu secara bahasa artinya terlepas atau selamat. Nah, menurut syariat Islam, istinja ini sendiri ialah untuk membersihkan kemaluan daripada najis yang keluar. Nah, sebelum kita bersuci untuk menghilangkan hadas kecil, maka hadas besar, maka kita harus istinja terlebih dahulu, membersihkan daripada najis. Dan membersihkan daripada najis ini ialah hukumnya wajib, teman-teman. Nah, dengan apa? Yaitu dengan air. Jika tidak ditemukan air, maka kita bisa menggunakan benda yang keras dan juga kesat, seperti kayu, batu, kertas, dan lain-lain sebagainya, dan dibasuh sekurang-kurangnya 3 kali. Kemudian tayamum. Nah, tayamum ini merupakan alternatif yang Allah berikan kepada kita, bagi kita hamba-hambanya yang ingin mensucikan diri daripada hadas kecil namun tidak ada air, atau ada air namun jumlahnya itu kurang dan bisa membahayakan diri kita sendiri jikalau kita memakai air tersebut. Nah, tata cara tayamum itu cukup gampang sekali ya teman-teman, yaitu membaca niatnya.
nawaitu tayammal li raf'il hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Ya, nawaitu tayammal istibahati sholati seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, dan tayamum ini hanya bisa dipakai untuk satu kali ibadah saja teman-teman. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan pada siang hari ini. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.